Ini kakak-kakaknya masih belum ada yang gabung ya. Oke. Ini ada termometer Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Ini ada yang namanya titik didih dan ada titik beku. Ini maksudnya apa, Lause? Ini maksudnya kalau airnya mendidih pada suhu yang ini. Jadi kalau pakai termometer Celsius yang kita kenal, itu air mendidih pada 100 derajat Celcius gitu. Kemudian airnya membeku pada saat suhunya 0 derajat Celcius gitu. Kalau reaumur Lause sama, berarti mendidihnya air pada saat 80 derajat Celcius. Itu ya untuk termometer. Sekarang bagaimana caranya Lause untuk mengkonversi? Nah, sekarang kita bisa ada caranya nih. Namanya adalah konversi satuan suhu. Nih, coba Lause Septi di sini. Lause Septi kasih tulisan gini aja ya. Di sini ya. Untuk konversi satuan suhu. Jadi, untuk konversi. Konversi itu apa sih, Lause? Konversi itu adalah mengubah. Nah, biasanya kan ada konversi satuan panjang. Yang kilometer, hektometer, dekameter itu ya. Ada konversi satuan waktu dari jam ke menit gitu. Ada konversi satuan berat, kilogram, hektogram, dekagram. Nah, sekarang ada konversi suhu. Nah, konversi suhu itu yang dari sini. Nah, ini ada termometer Celcius. Kemudian ada termometer Reaumur. Sama ada termometer Fahrenheit. Nah, ini ada perbandingannya. Jadi perbandingan apa ini, Lause? Namanya adalah perbandingan antara titik didih dan titik bekunya. Jadinya perbandingannya adalah, oke, sudah. Kalau Celcius itu nilai perbandingannya adalah 5. Kalau Reaumur itu nilai perbandingannya adalah 4. Sedangkan kalau Fahrenheit itu nilai perbandingannya adalah 9. Nah, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya dibandingkan. Jadi kalau misalkan ya Celsius yang ditanya, ya Celsiusnya yang ditanya, maka yang ditanya itu perbandingannya ditaruh di atas. Jadi yang ditanya perbandingannya ditaruh di atas. Jadi yang ditanya dibagi yang diketahui dikali derajat suhu yang diketahui. Jadi yang ditanya itu taruh di atas. Derajat suhu atau tulis saja suhu yang diketahui. Nah, gitu. Pokoknya diingat-ingat, yang ditanya selalu di atas, ya. Yang ditanya selalu di atas. Yang ditanya selalu di atas. Contoh ya, contohnya gini. Contohnya misalkan 50, nah ini dia. 50 derajat Reaumur sama dengan berapa derajat Celcius? Wah, gimana caranya Lause Septi? Mudah sekali. Nah, ini tinggal kita caranya seperti ini. Pelajaran kelas berapa sih Lause? Pelajaran kelas 5. Wah, pelajaran kelas 5 ini. Nanti tapi ketemunya bukan di IPA, tapi ketemunya itu di matematika. Ya, jadi pelajaran kelas 5 itu ketemunya di matematika, tapi itu pelajaran tahun yang lalu. Kalau pelajaran tahun sekarang ini tidak diajarkan di kelas 5 malahan. Ya, jadi yang ditanya siapa? Celcius ya. Perbandingannya Celcius berapa, Lause? 5, misalkan ya. Perbandingannya. Dari sini ngerti coba anak-anak? Ngerti belum? Ngerti enggak ya? Coba Lause Septi ganti deh ininya. Ngerti enggak ya? Theodora sama Gabriel bisa kah mengikuti? Misalkan yang ini yang ditanya siapa Lause?
Yang ditanya Celsius, berarti perbandingannya Celsius 5. Dituliskan Celsius 5 ya di sini. Kemudian yang diketahui ada Reaumur. Berapa perbandingannya Reaumur? 4. Nah, kemudian kita kali dengan suhu yang diketahui. Suhu yang diketahui berapa? 40. Baru kemudian kita sederhanakan. Nah, ini otomatis sudah 50 derajat Celcius. Iya, berapa, Nak? 50 derajat Celcius. Iya, 50 derajat Celcius. Kita sederhanakan deh ya. Baru deh kita sederhanakan. 4 dibagi 4, 1. 40 dibagi 4, hasilnya 10. 10, kemudian kita kali 5. Berarti hasilnya 50. Hasilnya berarti 50 derajat Celcius. Begitu. Bisa? Mudah? Isi? Satu lagi, tak? Isi langsung. Satu lagi ya, coba. Coba sekarang. 80 derajat 80 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Reaumur? Nah, yuk. Sekarang yang diketahui Celcius, yang ditanya Reaumur. Coba dikerjakan dulu sendiri. Bisa? Berapa hasilnya? Gabriel sudah dicoba? Masih dihitung, Mas. Masih ngitung. Derajatnya Reaumur berapa? Perbandingannya Reaumur. Perbandingan yang ditanya kan Reaumur. Berarti punyanya Reaumur berapa ini perbandingannya? 4. Iya, 4 taruh di atas. 4 taruh di atas. Nah, yang diketahui punyanya siapa? Celcius ya. Nah, jadi perbandingannya Celcius berapa? 5. Taruh 5 di sini. Oke, jadi 4/5. Kemudian kita kalikan dengan suhu yang diketahui. Suhu yang diketahui berapa itu? 80. Ya, yuk dihitung. 64 derajat Celcius. Ya, bentar. Reaumur, ya. Ayo coba dihitung dulu. 5 sama 80 dikali jadi 16. Kemudian sekarang ini kan berapa jadi akhirnya? 16. 16. Masa 16? Ya 5 sama 80 dicoret jadinya. Dicoret? Kok dicoret sih? 40. Sederhana. Jadi 80, 5 bagi 5, 1. 80 bagi 5, 16 ya. Sekarang 16 dikali 4, berapa hasilnya berarti saya? 64. 64 derajat apa berarti? Reaumur. Iya, 64 derajat Reaumur. Bisa? Aku salah caranya, Lus. Oh, salah. Ya nanti diperbaiki. Nanti saya kasih soal yang lebih banyak deh mengenai suhu. Sekarang yang Fahrenheit ya. Kalau Celcius dan Reaumur itu sama ya nak caranya ya. Kalau Celcius dan Reaumur itu caranya sama. Nah, kayak gini. Tapi kalau yang Fahrenheit beda loh, beda. Nah, kenapa kok beda? Karena Fahrenheit itu, nah ini coba kamu lihat di bawah ini. Titik bekunya itu 32 derajat Fahrenheit, bukan 0. Kalau Celcius sama Reaumur itu 0.
Ya, kalau yang Fahrenheit itu titik bekunya 32. Nah, jadinya kalau si Fahrenheit ini ada peraturannya. Peraturannya kalau dia ditanya. Jadi kalau Fahrenheit-nya ditanya, ya, kalau Fahrenheit-nya ditanya, maka dia harus ada T-nya. T berarti ditanya. T ada T berarti harus ditambah. Kemudian ditambah dengan siapa, Lause? Ditambah dengan 32. Betul. Nah, kemudian kalau dia diketahui, kalau Fahrenheit-nya ini diketahui, ada K-nya. Diketahui, ada K-nya. Berarti dia harus dikurangi dengan 32. Ini ya. Loh, yang mana dulu Lause yang dikerjakan? Kalau dia ditanya, ini yang dikerjakan dulu adalah perkaliannya. Kalau dia, kalau dia dikurangi, yang dikerjakan dulu adalah pengurangannya. Ini. Jadi kalau dia ditanya, yang dikerjakan dulu perkaliannya. Kalau dia dikurangi, kalau dia diketahui, yang dikerjakan dulu pengurangannya. Sudah dicatat? Bentar ya, Nak. Sudah dicatat? Gabriel mana, Nak Gabriel? Bisa, Gabriel? Bisa lah, Sus. Oke, mudah ya. Nah, oke, coba. Sekarang kita mengerjakan soal yang Fahrenheit. Bentar, saya cari contoh soalnya ya. Elsa boleh minum? Boleh. Oke, sudah. Sekarang kita berlatih soalnya ya. Contohnya ada sekarang. Diketahui Fahrenheit. Ya, oke. Contohnya sebentar. Nomor 1, misalkan. Nomor 1, contohnya misalkan 95 derajat Fahrenheit. Nih, 95 derajat Fahrenheit. Sama dengan berapa derajat Celcius? Berapa derajat reamur dah? Berapa derajat reamur? Berapa derajat reamur? Nah, bagaimana ini caranya ya? Coba. Inilah sesuatu tulis di bawahnya sini ya.
Tulis di sini ya. Kelihatan? Apakah kelihatan? Coba sekarang yang ditanya siapa? Tetap aturannya yang ditanya ditaruh di atas. Yang ditanya Reamur. Nah, perbandingannya Reamur berapa? Perbandingannya Reamur? 4. 4. Nah, tulis 4. Yang diketahui perbandingannya ditaruh bawah. Berapa berarti? Fahrenheit kan yang diketahui. Berapa ini perbandingannya Fahrenheit? 9. Ya, jadi perbandingannya Fahrenheit 9. Kemudian kita kali dengan suhu yang diketahui 95. Loh, Lause ini Fahrenheit. Kalau Fahrenheit itu 28. kalau Fahrenheit itu kalau dia diketahui harus diapakan? Dikurangi dengan 32. Nah, kalau sudah dikurangi dengan 32 yang dikerjakan dulu apanya? Pengurangannya dulu. Nah, ini dikasih kurung. Karena ini yang kita akan kerjakan dulu. Jadi kalau dia dikurangi, yang dikerjakan pengurangannya dulu. Kalau dia ditambah, yang dikerjakan perkaliannya dulu. Gitu. Jadi ada aturannya nih kalau Fahrenheit. Ya, kemudian baru deh. Nah, ini langsung satu tulis menyamping ya. Terus di bawah lagi ya. Terus di bawah lagi sama dengan. Nah, 4/9. Oh, kita tulis lagi ya. Dikali berapa, Nak? 95 dikurangi 32. Berapa? 65 dikurangi 32 hasilnya 63. Betul. Berarti dikali 63 sekarang. Baru kita sederhanakan sekarang. Yuk kita sederhanakan. Sama-sama di 63 jadinya 7. 7. Iya, 9 bagi 9 1. 63 bagi 9 7. Berarti tinggal 4 dikali 7 nih. Berapa 4 kali 7? 4 kali 7 28. Iya, berarti hasilnya ada 28 derajat apa? Reamur. Iya, derajat Reamur. Gimana? Bisa? Bisa. Bisa. Oke, satu lagi ya. Nomor 2 ya. Coba sekarang kalau sebalik. Misalkan ada 50. Nah, ini dia. 50 derajat Celcius. Misalkan 50 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit? Berapa derajat Fahrenheit? Nah, ini. Jadi berapa derajat Fahrenheit? Kalau dari Celcius ke Fahrenheit. Diingat-ingat, yang ditanya siapa yang ditanya? Yang ditanya Fahrenheit. Yes, Fahrenheit. Berarti perbandingannya Fahrenheit berapa? 9. 9. Nah, K9 langsung taruh atas. Yang diketahui siapa? Celcius. Ya. Nah, jadinya perbandingannya Celcius taruh di bawah. Gitu. Kemudian dikali dengan suhu yang diketahui. 50. Gini. Kemudian lolose ini Fahrenheit. Kalau Fahrenheit berarti harus diapakan? Kalau dia Fahrenheit-nya kalau dia Fahrenheit-nya ditanya, berarti dia harus ditambah 32. Nah, yang dikerjakan dulu yang mana ini? Yang dikerjakan dulu perkaliannya. Iya, berarti ini yang dikerjakan dulu, ini yang kita kasih kurung ya. Nah, ini kita kasih kurung dulu. Ini kita kasih kurung. Ini akan dikerjakan lebih dulu ini. Nah, ini dikerjakan lebih dulu. Baru deh kita sederhanakan. 5 dibagi 5 berapa? 1 ya? Tambah 0 jadi 10. Iya, jadi 50 dibagi 5, 10. Gini ya? Oke, kalau sudah sekarang tinggal 10 dikali 9. Berapa hasilnya? 90. 90. Berarti 90 ditambah 32. 90 kita tambah dengan
Berapa, sayang? 122 apa? Derajat Fahrenheit. Derajat Fahrenheit. Fahrenheit. Bisa? Ya. Ya, 122 derajat Fahrenheit. Bisa apa belum? Gimana? Sulit? Sulit apa enggak? Sudah. Wah, Cece Audrey. Halo, selamat siang Cece Audrey. Cece Audrey baru gabung, kah? Dari tadi, Elsa. Dari tadi. Dari mana? Dari mana, Nak? Langsung Septi, ketika kamu menjelaskan yang ini, Celsius, Reaumur, Fahrenheit ini, bisa belum? Belum. Belum. Iya, jadinya ini adalah termometer. Jadi termometer itu kan alat untuk mengukur suhu tidak hanya satu. Ternyata ada 4. Ada termometer Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur jenisnya. Nah, berdasarkan perbandingan antara titik beku dan titik didihnya, titik beku itu pada saat esnya membeku. Kalau titik didih itu pada saat airnya mendidih. Nah, itu ya perbandingannya itu kalau Celsius itu 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9. Sekarang kalau caranya konversi itu mengubah ya, kayak konversi waktu gitu ya. Kalau konversi suhu, misalkan dari Celsius ke Reaumur atau dari Reaumur ke Celsius. Nah, itu caranya sama. Kalau dia ditanya, jadi yang ditanya itu perbandingannya ditaruh di atas. Kalau yang diketahui perbandingannya ditaruh di bawah. Nah, ini pelajaran kelas 5 nih dulu nih. Gitu. Jadi misalkan kayak 40 derajat Reaumur. Yang diketahui Reaumur, yang ditanya Celsius. Berarti perbandingannya Celsius ini ditaruh di atas. Gitu. Perbandingannya Reaumur kan 4, ditaruh di bawah. Kemudian kita kali dengan suhu yang diketahui. Gitu aja. Ya. Itu kalau Celsius dan Reaumur. Beda dengan Fahrenheit. Kalau Fahrenheit harus kita tambahkan 32 dan kita kurangi dengan 32. Loh, pada saat apa? Pada saat Fahrenheit-nya ditanya. Kalau Fahrenheit-nya ditanya, ada T-nya. Ditanya, T. Berarti ditambah 32. Yang dikerjakan dulu perkaliannya. Kalau Fahrenheit-nya diketahui, ada K-nya. Berarti dia dikurangi 32. Yang dikerjakan dulu adalah pengurangannya. Contohnya ini, nomor 1. Yang diketahui Fahrenheit-nya. Untuk ini sama perbandingannya. Siapa yang ditanya ditaruh atas. Yang diketahui ditaruh bawah perbandingannya. Baru deh 95 kita kurangi dengan 32. Tapi yang dikerjakan harus pengurangannya dulu. Berarti ini kita kurung dulu. Setelah dikurangi, baru deh kita selesaikan. Gitu. Kalau yang ditanya, Fahrenheit-nya ditanya, berarti tetap ditambah ya. Kalau Fahrenheit-nya ditanya, berarti paling belakang sendiri ada tulisannya ditambah 32. Tapi yang dikerjakan perkaliannya dulu. Diingat tapi, siapa yang ditanya ditaruh di atas perbandingannya. Itu. Coba ya. Mau lagi contoh soal? Mau. Mau. 1. Tunggu. Sekarang kita bahas satu lagi. Termometernya. Ada termometer Kelvin. Nah, kalau termometer Kelvin ini aturannya kita harus melewati Celsius dulu. Wah, Lause harus melewati Celsius dulu. Iya, karena kalau kita itu ke Kelvin, jadi konversinya kalau misalkan dari Kelvin diubah ke Fahrenheit. Nah, itu harus melewati Celsius dulu. Jadi pertama harus kamu ubah dulu ke Celsius. Setelah diubah ke Celsius, jika dia ditanya, jika Kelvin, langsung saya singkat dengan Kelvinnya ditanya ya. Jika Kelvinnya ini ditanya, maka caranya adalah Celsiusnya kamu tambah dengan berapa ya? Celsiusnya kita tambah loh, Iya. 273. Iya, 273. Kemudian kalau misalnya Kelvinnya ini diketahui, berarti
Celsiusnya kita harus kurangi dengan 273. Loh, kok nggak ada derajatnya sih di Kelvin? Nah, Kelvin itu adalah suatu termometer yang memiliki kondisi mutlak. Mutlak itu maksudnya dia jarang dipakai kalau Kelvin itu. Nah, jadi dia sebagai satuan yang sangat baku. Kemudian dia itu juga menjadi tolak ukur dengan termometer yang lainnya, sehingga dia itu tidak diperlukan untuk adanya derajat gitu. Jadi Kelvin itu tidak menggunakan derajat, Kelvin itu tidak ada. Jadi yang ada derajatnya hanya Celsius, Reaumur, sama Fahrenheit. Contoh ya, contoh. Misalkan nomor 1, yang ini yang Kelvin sekarang. Misalkan nomor 1, contohnya 290 derajat 98 Kelvin, berarti sama dengan titik-titik berapa Reaumur. Berapa Reaumur? Berapa derajat Reaumur? Nah, ini dia. Ini dulu pelajaran kelas 5, tapi belajarnya di matematika, Audrey. Tapi untuk materi yang kelas 5 tahun 2013 tidak diajarkan. Yes. Gitu ya. Di matematika tidak ada. Dulunya ada, di tahun-tahun sebelumnya ada. Nah, kemudian gimana nih caranya? Kita ubah dulu dari Kelvin ke Celsius. Berarti dari Kelvin kita ubah ke Celsius ya. Jadi kita ubah dulu. Kalau kita ubah ke Celsius berarti bagaimana? Ini maaf. Kalau Kelvinnya diketahui, berarti di sini Kelvinnya yang dikurangi 273. Kita ubah dulu ke Celsius. Berarti gimana caranya? Berarti caranya Kelvinnya 298 kita kurangi dengan 273. Berapa hasilnya, teman-teman? 298 kita kurangi dengan 273. Oh, hasilnya 25 loh. 25 derajat Celsius. 25 derajat Celsius. Ya, betul. Setelah diubah ke Celsius, baru kita ubah ke Reaumur. Jadi dari 25 derajat Celsius, baru deh kita ubah ke Reaumur dianya. Jadi berapa, nak? Jadi ada 2 tahap ya. Jadi kita ubah ke derajat Reaumur. Nah, 20 berapa hasilnya? Reaumur. Berapa? 20 Reaumur. 20 Reaumur. Gimana caranya, Theodora? Sudah ketemu jadinya 25 derajat Celsius. 4/5 kali 4/5 betul, karena yang ditanyakan adalah Reaumur. Jadi apa perbandingannya Reaumur? Yang ditanya ditaruh di atas ya. Yang diketahui Celsius berarti 5. Kemudian dikali dengan siapa, sayang? dikali sama 25. Ya, oke, good. Nah, baru deh kita apakan? Sederhanakan ya. Ya. Nah, oke, Lusa kalau belajar IPA kok belajar matematika juga sih. Ini pecahan ini. Materi kelas 4 ada pecahan? Ada. Ada ya. 5 bagi 5, 1. 25 bagi 5, 5. Ya kan? Nah, baru deh kita kalikan. 4 kali 5 berapa, sayang? 4 kali 5 dengan 20. Iya, jadi hasilnya ada 20 derajat Reaumur. Langsung Iya. ke kamar mandi. Oke. Bisa? Bisa. Jadi ada 4 ya. Dulu kalian sudah hebat. Nah, hebat banget. Kelas 4 dan kelas 5 hebat semuanya. Sudah belajar termometer sekarang. Oke. Mau lagi? Langsung Septi kasih soal yang lagi ya. Yang lain ya.
Ya, sekarang adalah soal yang mengenai suhu. Nah, tapi berbeda. Sebentar ya. Mana tadi? Ini. Sebentar. Ini mudah soalnya. Oke, Losa Septi tulis. Ini Losa Septi tulis ya. Audrey sudah, Nak? Apa belum? Sudah, Losa. Sudah ya. Oke, sekarang kita stop share. Nah, Losa kalau soal olimpiade seperti ini tidak. Ini bukan soal olimpiade. Kalau soal olimpiade agak susah dikit. Nah, tapi kita akan belajar itu. Bentar ya. Soal olimpiadenya bukan seperti itu. Nantinya soal olimpiadenya sudah digabung. Nah, soal olimpiade mengenai suhu. Ini beberapa soal olimpiade yang mengenai suhu. Semoga nanti bisa keluar dan kalian bisa mengerjakannya. Nah, ini dia. Wah, banyak ya, Lause? Iya. Oke, coba. Apakah sudah kelihatan soalnya, Lause Septi? Kelihatan apa tidak? Iya. Kelihatan. Coba yang nomor 4 ini. Ini ya. Ting, ting, ting. Wah, ini ada S. Kita salin aja soalnya ke dalam whiteboard. Nih. Soalnya seperti ini. Es yang sedang mencair dan air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atm. ATM loh, ini ada uangnya? Enggak, ATM itu namanya atmosfer. Ya. Jadi es yang sedang mencair dan air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer namanya. Diukur oleh termometer T. Maksudnya termometernya tidak diketahui namanya, tapi sudah ada apanya? Sudah ada titik bekunya. Nah, 20 itu kan titik bekunya. Kemudian mendidih 220. Nah, jika termometer tersebut dimasukkan ke dalam air yang suhunya 45 derajat Celcius, maka berapa skala pembacaan termometernya? Gitu. Jadi kalau misalkan Losa Septi buatkan termometer nih. Tadi kan termometer panjang ya. Nah, gini ya. Ada 2 termometer ternyata. Ada termometer apa aja? Yang pertama ada termometer T. Yang satunya ada termometer Celcius. Kalau titik didihnya berarti kan di atas. Kalau termometer T itu titik didihnya 220 loh. Kalau Celcius berapa titik didihnya tadi? 100. Iya. Kalau titik bekunya termometer T itu 20. Nah, kemudian kalau termometer Celcius berapa titik bekunya? 0. Ya, oke. Sebentar.
Tuh, kok nggak bisa? Titik bekunya 0. Nah, ternyata termometernya dimasukkan ke air. Nah, suhu airnya itu di sini 45 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa ketika dia suhunya di termometer T. Nah, gini. Jadi soalnya itu bentuk soalnya seperti ini. Wah, Lause, gimana terus cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya ada rumusnya nih. Nah, berarti kita mencari suhu apa ini? Suhunya termometer yang ditanya ya. Mungkin ada yang mau kasih masukan dulu. Terus gimana caranya? Peo mungkin bisa. Masa Sabti tulisi di sini T. Gini ya, suhunya T ya. Suhu T berapa ya? Ada yang tahu? Gimana caranya? Kira-kira deh. Audrey mungkin? Tidak tahu? Nah, oke. Kalau kayak gini, ini kita misalkan ya, Nak ya. Nah, ini misalkan ini ada, ini kita misalkan aja. Gini, apa ya? Langsung saja menjelaskannya enaknya. Caranya, ini kan ada T. Kalau dia di atas, kita anggap dia TA, gitu ya. TA. Jadi rumusnya nanti bisa berganti-ganti. Kemudian kalau dia di bawah namanya TB. Kalau dia ini C-nya kan di atas, kita anggap dia CA. Gitu. Kalau dia di bawah berarti namanya CB. Itu ya. Ini kalau di tengah ini yang suhunya diketahui namanya suhu C. Nah, terus gimana loh caranya? Boleh kalian langsungkan. Ini jadinya. Misalkan TA dikurangi dengan TB. Nah, TA dikurangi dengan TB. Bisa kayak gini. Sama dengan TA dikurangi T aja deh. Kemudian TA dikurangi TB. Sama dengan dibandingkan ini namanya. Tambahkannya berapa? 65. Coba yang satunya berarti CA dikurangi C. Berarti kan ini 1/2. Kalau ini 45, ya berarti ini 90 dong. Itu kan? CA dikurangi CB. Jadi perbandingannya seperti ini, dibuat perbandingan. Jadi TA dikurangi T, kemudian CA dikurangi C. Nah, TA dikurangi TB. Kalau misalkan mau, kalau aku nggak mau nulis rumus, gimana caranya? TA dikurangi T, kemudian TA dikurangi TB. Dibandingkan dengan, nah, satunya CA dikurangi C, CA dikurangi CB. Kok gitu loh, Iya, ini perbandingan pada suhu atau termometer yang belum diketahui. Baru deh kita tuliskan. Gimana caranya? 220 dikurangi T. T-nya kan belum ketahuan. Kemudian 220 kita kurangi TB. TB berapa nilainya? 20. Nah, kalau sudah sama dengan CA-nya berapa CA? CA-nya 100. Ya, 100 dikurangi C. Berapa C? 45. Kemudian 100 kita kurangi dengan CB. 0. Ya, baru kemudian kita sederhanakan. Oke, di sini ya. Oke, sekarang 220 loh, ini 220 dikurangi 20 berarti hasilnya 200 dong. Iya, kamu tulis lagi. 220 dikurangi T per 200. Nah, gini. Sama dengan
100 dikurangi 45 berapa? 55 ya? 55. Iya, 55 per berapa? Per 100. Iya, 55 per 100. Kalau sudah, sekarang kita sederhanakan lagi. Ini boleh dikalikan silang. Kok boleh dikalikan silang? Apa namanya, aturan di matematika seperti itu, Nak. Jadi 100 boleh dikali dengan ini. 200 boleh dikali dengan ini. Ya, boleh dikalikan. Boleh dikalikan. Jadinya kalau misalkan mau dikali, itu hasilnya gini. 100 dikali 220 dikurangi T. Sama dengan 200 dikali 5. Nah, gini caranya. Loh, Lause nilainya kok banyak sekali. Nah, cara yang selanjutnya boleh dibagi. Siapa yang dibagi? Ini 100 dan 200 boleh dibagi. Sama-sama dibagi 100. 100 bagi 100, 1. 200 dibagi 100, hasilnya berapa? 2. Nah, gini ya. Berarti di paling kiri hasilnya 220 dikurangi T. Sama dengan 2 dikali 5. Berapa hasilnya? 10. Gini ya. Nah, kalau sudah berarti, nah, sekarang gini, 220 dikurangi T. Berarti bagaimana? Kalau mencari T, berarti 220 dikurangi 10. Sama dengan T-nya lompat. Jadinya positif, masih ngajar. Ya, jadinya 220. Lulausa kok bisa ke sini? Kok bisa jadi negatif? Nah, kok bisa negatif? Boten, Bu. Boten. Ya, jadinya ini yang negatif ini. Nah, kalau dia itu lompat ke sama dengan, lompat melewati sama dengan, itu tandanya jadi berubah jadi positif. Kalau yang 10 ini kan tandanya positif. Kalau lompat melewati sama dengan, tandanya berubah negatif. Gitu. Namanya pindah ruas. Kenapa, Nak? Silangnya itu gimana? Silangnya yang ini? Iya. Yang ini. Ini 100 dikali dengan 220. Semuanya, dikali semuanya. Jadi 100 pindah ke 220, itu dikali. Kemudian 200 kita kali dengan 5. Oh, ini dengan 55 ya, kok dengan 5. Ya, dengan 55. Berarti tinggal 55 dikali 2. Berapa 55 dikali 2? 55 dikali 2, 110. Ya, ini berarti 110 ya. Ini berarti hasilnya 110. Oke, berarti ini kayak gini. Kalau yang ini, nah, langsung gimana cara mencarinya T? Nah, cara mencarinya T kalau misalkan kamu nggak bisa logikanya, anggap aja gini. 6 dikurangi 3 sama dengan 2. Misalkan. Sekarang angka 3 Lososepti ubah menjadi A. Kalau mencari A berarti caranya gimana ya? Ada yang tahu? Kalau mencari A berarti sama dengan? A sama dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2, masa dibagi? Maaf. 6, misalkan ini. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Berarti kalau mencari A caranya gimana? 6 dikurangi 2. Iya, berarti 6 dikurangi 2. Nah, gini aja deh, biar logikanya nyambung. Berarti sekarang kalau mencari T sama dengan gimana caranya? Kayak ini tadi kan, kayak 6 dikurangi A ya. Berarti kalau mencari T sama dengan? Gimana caranya? 220 kita kurangi dengan berapa, Nak?
110. Berapa berarti hasilnya sekarang? T sama dengan 220 dikurangi 110. Berarti berapa hasilnya? Ada yang bisa? Sama dengan itu 110. 110. Iya, 110. Bisa? Boleh ditulis dulu deh. Boleh ditulis dulu. Ada tak jawabannya, Lause? Ada. Coba kita lihat. Lause Septi share. Tadi mana? Ini. Soalnya. Nah, ini ya. Soalnya berarti jawabannya yang mana ini? A, B, C, atau D? B. Yang B. Gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Tidak perlu langsung dikali 2, tapi ada caranya. selesainya, Dot. Iya, ini Lause Septi. Lause Septi ini kan lagi. Tuliskan lagi. Jadi kalau misalkan ada skala atau termometer lain, nah itu rumusnya kayak gini. TA dikurangi T. TA dikurangi TB. CA dikurangi C, CA dikurangi CB. Gitu ya. Jadi titik didih dikurangi suhu yang belum diketahui, kemudian titik didih dikurangi dengan titik bekunya. Gimana simulasinya bentar lagi? Bisa enggak ya? Kamu mau enggak soal ini? Lause Septi beri soal beserta kunci jawabannya. Buat latihan di rumah. Tapi kalau misalkan, kalau misalkan nih hanya kunci jawabannya aja, kamu boleh ngerjakan dulu sebisanya. Ya, hanya kunci jawabannya aja. Nanti kalau misalkan enggak tahu, boleh tanya ke Lause Septi caranya bagaimana. Ya. Sudah ada kunci jawabannya loh, ada kunci jawabannya. Sebentar ya. Bentar ya, lalu saya berikan ya. Tapi soalnya agak sulit ya, Nak ya. Sebentar. Nanti kamu langsung tekan aja, jadi nanti langsung ada soalnya. Bentar, atau saya klik dulu. Oke. Kamu untuk hari ini buku mulai nangis kok, pulang sekolah kok nangis buku. Nanti ya kan nangis, saya harus hukum. Hukum. Kemudian boleh dibaca-baca soalnya. Itu langsung diklik, dibuka, langsung diklik jawabannya ada. Oh, dijawab apa ya? Kamu tebak dulu tapi dalam hati. Nah, komunikasi antar seluruh sel tubuh dapat berlangsung dengan adanya peran apa ya? Agak sulit-sulit sih, tapi enggak apa-apa. Dikerjakan sebisanya aja. Takutnya Lause itu soalnya sulit-sulit, nah. Soalnya kan ini soal olimpiadenya itu kelas 4, 5, 6. Gitu ya. Jadinya Lause Septi itu tidak tahu. Misalkan nanti kalau misalkan soalnya terlalu sulit, bisa saja soalnya yang seperti ini yang keluar. Gitu. Feodora Diana adiknya ya. Apakah sudah bisa? Sudah selesai mencatatnya? Silahkan dicoba dulu.
Nanti diulang lagi caranya. Lose soalnya banyak ya. Iya, kalau IPA itu meluas. Nah, kalau lose kalau Cika kok bisa lolos sih? Cika itu belajarnya tiap hari. Jadi, misalkan ya, nanti kelas 4 dan kelas 5 ini jangan putus sampai di sini tambahan pelajarannya. Jadinya kalau nanti setelah ngaji selesai, ada lomba lagi, ikut lagi, Lose Septi akan membina lagi. Ya, jangan putus karena nanti materinya masih ada banyak yang mau diajarkan. Jadi walaupun lomba JIS-nya sudah selesai, belum ada pengumuman, kita tetap tambahan aja. Ya nak ya. Soalnya kalau Cece Audrey nanti siap-siap mau KSN kayak Cece Cika. Nah, Theodora sama Gabriel juga boleh ikut lomba yang lainnya. Jadi tetap kalau sudah ikut pembinaan IPA sudah tiap hari pembinaan. Itu ya. Kayak kita setiap orang. Kalau misalkan udah mau menghadapi lomba nanti setiap hari. Kalau misalkan belum menghadapi lomba ya udah seminggu 4 kali gitu ya. Gimana? Mau? Jadinya nanti kita belajarnya bertahap. Lulus aku belum juara, tidak masalah. Yang penting dikerjakan dulu. Ya, itu Lose Septi sudah berikan soalnya ada jawabannya. Walaupun itu soalnya, Lose aku nggak ngerti soalnya, ya udah dibaca aja. Siapa tahu nanti kamu kalau misalkan, kayaknya pernah ngerjakan deh, gitu ya. Itu seperti Koko dan Cece yang tahun-tahun sebelumnya itu kayak gitu. Kayaknya aku pernah ngerjakan deh soal yang kayak gini, gitu. Ya, semangat ya buat hari Minggu ya. Semangat, tinggal besok tambahannya, nggak apa-apa, belajar dulu sendiri. Itu langsung diklik, oh jawabannya ini. Kalau nggak tahu, bisa googling. Oh neuron itu apa sih? Oh ini apa sih namanya? Boleh diklik sendiri, dicatat sendiri. Ya, rajin, pangkal, pandai. Gitu ya. Oke nak, Lose Septi akhiri dulu pembelajarannya hari ini. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Dapat diakhiri. Wah, Theodora sudah banyak bukunya. Oke, terima kasih ya semuanya. Good luck simulasinya, Cai Jen.